Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa baru lagi di Puncak yang super nyaman dan bagus, udara dingin, kapasitas besar, dan cuma 4 menit ke Taman Safari dan Heha Waterfall. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di salah satu villa baru di Puncak, yaitu Indo Villa 1 yang berlokasi di Jalan Taman Safari, Ciberem, Cisarua, Bogor. Indo Villa 1 baru aja opening di akhir Juni 2025 lalu, gengs. Jadi baru buka sekitar 2 bulanan ya. Nah, villa ini tuh lokasinya dekat banget loh sama Taman Safari dan Heha Waterfall. Cuma sekitar 4 menitan aja berkendara. Jadi buat kalian yang pengen staycation sambil jalan-jalan, bisa banget deh nginepnya di Indo Villa 1. Untuk menuju ke Indo Villa 1, kita bisa pakai Google Maps ya. Dan rute jalannya pun mudah, berada di pinggir jalan utama Taman Safari, gak ada jalur ekstrim, dan tentunya bisa dilalui juga oleh bus medium loh gengs. Jadinya cocok banget deh buat ramean. Terus kalau kalian mau menghindari ganjil genap atau buka tutup di weekend, nanti bisa juga lewat Jalan Pertanian Ciawi ya, yang tembusannya itu ke jalan alternatif Taman Safari. Nanti baru deh kita setting Google Maps-nya ke Indo Villa 1. Sedangkan untuk di video ini, kebetulan karena aku datangnya pas weekday, jadi aku lewat jalan raya utama dan masuk ke jalan Taman Safari. Nah, dari sini udah deket ya menuju ke villanya, cuma sekitar 850 meter aja atau 5 menitan berkendara. Posisi villanya tuh sebelum Hotel Seruni ya gengs. Jadi kita ikutin aja jalan ini, terus nanti di sebelah kanan ada pagar hitam dan tembok abu dengan tulisan Indo Villa 1. And finally, kita sampai juga nih gengs. Tapi karena kemarin tuh tamu sebelumnya baru mau check out dan belum masuk jam check-in, jadi aku mau cari makan siang dulu nih gengs. Dan direkomendasiin ke Saung Abah Latansa. Jujur ini tempat makannya recommended banget deh. Jadi kalau misalnya kalian mau transit dulu sebelum ke Indo Villa 1 atau nunggu jam check-in, mending ke Saung Abah Latansa dulu aja ya, kayak aku sekarang. Lokasinya pun dekat dari Indo Villa 1, cuma sekitar 1,7 km aja atau 5 menit berkendara. Jadi rute jalannya ini sebelum Hotel Pesona Alam, kita belok kanan ya gengs. Dan ternyata jalannya itu sama kayak ke arah Villa Yaya yang dulu juga pernah aku review. Akses jalannya juga bagus kok, pokoknya aman deh. Dan posisi Saung Abah Latansa ada di sebelah kanan ini ya gengs. By the way, ini aku sampai sekitar jam 12 siang, jadi masih ada waktu 2 jam lah ya untuk makan siang di sini sambil nunggu jam check-in. Nah, tempat makannya ini tuh sederhana, namun view-nya luar biasa gengs. Karena langsung menghadap ke pegunungan dan perbukitan yang terbentang luas di depannya. Masya Allah, rasanya kayak nemu hidden gem cafe deh di tengah-tengah kawasan villa. Nah, ini aku pilih duduk di saung depan karena areanya lebih luas ya. Jadi cocok buat keluarga ataupun ramean. Namun selain itu, di sini juga ada area duduk outdoor yang berada di halaman tengah dan saung di area bawah yang menurut aku punya view terbaik, yaitu di saung 5 ini gengs. Namun saungnya emang gak seluas yang di atas tadi ya. Jadi mungkin bisa untuk 4-6 orang lah. Cuma enaknya tuh kita bisa dapat view lepas ke pegunungan kayak gini gengs. Wah, indah banget ya. Terus kalau kita makin turun lagi ke bawah, terdapat halaman luas dan bisa menikmati pemandangan gunung lebih jelas lagi gengs. Wah, kalau kayak gini sih udah nggak usah bingung lagi ya nyari tempat makan yang terjangkau di daerah Taman Safari. Oh iya, di sini juga disediakan kids playground, musola, toilet, hingga fasilitas karaoke loh, lengkap juga ya. Dan ternyata cafe ini tuh emang kerjasama dengan Indo Villa 1 gengs. Dan ini dia menunya. By the way, buat kalian yang follow Instagram Indo Villa bisa dapat diskon 5% loh. Wah, enak banget kan? Menurut aku harganya juga masih affordable banget dengan pilihan menu yang banyak dan bervariatif.
Nah, ini dia menu yang aku pesen, gengs. Ada beberapa cemilan, dan untuk makanan utamanya kita pilih nasi liwet dengan beragam lauk. Ada yang pakai empal, ayam, hingga ikan. Dan alhamdulillah rasanya juga enak dan cocok ya di lidah aku dan keluarga. So, kalau kalian nginep di Indovilla 1 ataupun main ke daerah Taman Safari, bisa cobain mampir ke Saung Abah ini ya, gengs. Oke, sekarang udah mau jam 2 siang. Alhamdulillah perut udah kenyang. Dan akhirnya aku balik lagi ke Indovilla 1 untuk proses check-in. Dan gak lama, cuma 5 menitan aja, kita sampai juga deh, gengs. Langsung aja yuk, kita masuk ke dalam area villa. Di bagian depan ini merupakan area parkir yang luas dan bisa menampung kapasitas hingga 8 mobil. Dan tentunya bis pun bisa parkir di sini ya. Sebelum masuk ke dalam villa, kita akan melewati halaman depan yang luas dan tertata rapi. Suasananya pun asri karena banyak ditanami pepohonan di sekeliling area villanya ya. Terus di sini juga dipajang patung-patung binatang, jadi rasanya kayak lagi di kebun binatang deh. Apalagi villa ini kan lokasinya juga deketan sama Taman Safari ya, jadinya matching gitu, gengs. Oke, sekarang kita naik sedikit ke atas untuk menuju ke area villanya. Indovilla 1 memiliki kapasitas untuk 40-50 orang dengan 5 kamar tidur, 5 kamar mandi, private pool, biliar, karaoke, taman dan halaman luas, serta fasilitas lengkap lainnya. Villa ini memiliki 2 bangunan, yaitu ada bangunan utama dan bangunan kedua. Tapi sebelum villa tour, aku mau bahas dulu fasilitas outdoornya ya, gengs. Terdapat private pool yang ukurannya panjang, jadinya enak banget deh. Bisa buat olahraga plus berenang rame-rame di sini. Dan tenang aja, kolam berenangnya juga bisa digunakan oleh anak-anak hingga dewasa ya. Dengan kedalaman mulai dari 80 cm bisa untuk anak-anak, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 120 cm untuk dewasa. Jadi nggak terlalu dalam juga ya, gengs, sehingga orang dewasa yang nggak bisa berenang pun tetap aman deh. Terus yang aku suka, kolamnya juga bersih banget. Ditambah sekeliling villanya terdapat taman yang cantik yang bikin suasana di sekitar villanya tuh jadi lebih asri. Di samping kolam berenang juga ada ruang bilas outdoor. Jadi kalau sebelum atau setelah berenang bisa bilas sebentar di sini ya. Oke deh, gengs, sekarang kita mulai yuk villa tour. Aku bakal mulai dari bangunan pertama dulu ya. Di bangunan utama ini terdapat 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, living room, dining room, dan dapur. Nah, di bagian depan terdapat area teras yang luas dan udah dilengkapi juga dengan meja besar plus 6 bangku. Duduk santai di sini tentunya adem banget karena areanya terbuka dan kita juga bisa melihat ke arah halaman depan, gengs. Selain itu, dari area teras ini juga ada jalan setapak yang dihiasi dengan taman cantik di sepanjang sisinya. Jujur, aku suka banget deh sama taman-taman di villa ini, gengs, karena bener-bener terawat dengan baik dan rapi banget. Terus dari sini juga bisa langsung terhubung ke bangunan kedua dan taman belakang. Nah, sekarang langsung aja yuk kita masuk ke dalam villanya. Begitu masuk, first impression yang aku rasain tentang villa ini tuh bener-bener homey, bersih, dan nyaman deh. Villanya juga kelihatan baru dan bagus gitu loh, gengs. Jadi baru masuk aja, aku langsung suka banget deh sama villanya. Di bagian depan merupakan area living room yang luas dan difungsikan juga sebagai ruang karaoke. Terdapat satu set sofa yang empuk dan nyaman dengan konsep modern minimalis. Terutama sofa yang biru panjang ini tuh empuk banget, gengs. Lalu di depannya terdapat smart TV lengkap dengan wifi dan karaoke set. Sehingga kita bisa bebas karaokean sepuasnya ya di sini. Terus soundnya juga bagus sehingga output suaranya pun kedengeran lebih jernih. Dijamin yang suka karaokean pasti bakal happy deh. Area ini juga punya bukaan jendela yang besar dan enaknya lagi jendelanya tuh bisa dibuka full ya, sehingga sirkulasi udara dan cahayanya maksimal, gengs. So, siang hari pun kalau lampunya dimatiin tetap terang ya. Terus kalau mau keluar lewat jendela ini juga bisa kok. Cuma hati-hati aja jangan sampai kesandung karena di bagian bawahnya itu tidak sejajar dengan lantai. Tepat di belakang living room terdapat kamar tidur pertama.
Dan langsung aja kita cek bagian dalamnya. Area kamarnya bersih dan cukup luas, yang diisi dengan satu buah double bed, cermin, dan meja panjang. By the way, vibes kamar tidurnya tuh berasa kayak di kamar hotel ya. By the way, di kamarnya ini nggak ada AC, tapi tenang aja, karena suhu udara di sini udah sejuk kok, gengs. Dan makin malam tentunya akan makin dingin. Di kamar pertama ini terdapat bukaan jendela yang menghadap ke pool area. Lanjut, kita ke kamar tidur kedua yang posisinya di samping pintu utama. Wah, kamar ini merupakan kamar yang paling luas dan satu-satunya kamar yang diisi dengan 3 buah tempat tidur loh, gengs. Yaitu ada 2 buah double bed dan 1 single bed. Sehingga kapasitasnya bisa diisi oleh 5-7 orang ya. By the way, kalau kalian butuh kasur tambahan, kita juga bisa sewa extra bed kok, yang harganya adalah 50.000 per set. Kamar kedua ini juga dilengkapi dengan private bathroom, dan jujur Li, aku suka banget deh sama kamar mandinya. Karena konsepnya semi terbuka dan bernuansa tropis dengan taman kering di sampingnya, gengs, yang mengingatkan sama kamar mandi ala-ala Bali ya. Areanya juga luas dan bersih, terus di shower roomnya itu terdapat dudukan, jadi untuk orang tua yang mau mandi aman ya, gengs, bisa sambil duduk. Dan tenang aja, semua kamar mandi di sini udah dilengkapi dengan water heater kok. Untuk handuk kita bisa sewa, harganya adalah 20.000 per pieces, sedangkan untuk toiletries nggak disediain ya, gengs. Keluar dari kamar kedua, sekarang kita move ke kamar tidur ketiga. Nah, untuk kamar ketiga ini sama seperti di kamar pertama, yang diisi dengan 1 buah double bed, cermin, dan meja untuk taruh barang bawaan. Kamar ini tentunya juga memiliki bukaan jendela, namun menghadapnya tuh ke area taman yang menyatu dengan private bathroom, gengs. Penasaran kayak gimana? Kalau gitu langsung aja deh, aku tunjukin kamar mandi dalamnya. Sama seperti di kamar kedua, kamar mandinya juga bersih ya. Dan terdapat sekat antara toilet dan shower room yang udah dilengkapi dengan water heater. Lalu terdapat wastafel yang bersebelahan dengan area terbuka, dan disinilah bukaan jendela dari kamar tadi, gengs. Wah, layoutnya unik banget ya. Di sebelah kamar ketiga terdapat area wastafel dan kamar mandi sharing. Untuk kamar mandi sharing ini ukurannya emang gak seluas private bathroom yang ada di dalam kamar tidur ya. Namun areanya tuh sama-sama bersih dan dilengkapi dengan water heater. Oke gengs, sekarang kita move ke area belakang, di mana terdapat dining room, dapur, dan 1 kamar tidur. Sama halnya seperti di living room, di area dining room ini juga luas ya. Terdapat 1 set meja makan dengan kapasitas duduk untuk 6 orang. Nah, buat kalian yang nggak mau repot-repot masak selama staycation, tenang aja gengs. Indovilla 1 juga menyediakan paket catering yang harganya mulai dari 100.000 sampai 125.000 per pax. Udah dapat 3 kali makan dan free coffee break. Wah, mantep banget kan? Terus di sini juga dijual kacang Bali buat cemilan yang harganya adalah 25.000. By the way, dapur dan ruang makannya ini ternyata ada 2 loh. Satu lagi berada di bangunan kedua, gengs. Nanti aku tunjukin ya. Untuk fasilitas dapurnya lengkap banget. Terdapat kulkas besar 2 pintu, rice cooker, dan dispenser. Sedangkan untuk area dapurnya berada di samping yang dilengkapi dengan kitchen set yang luas, terdapat kompor untuk memasak, dan area wastafel. Nah, untuk kabinet atas diisi dengan beberapa buah piring dan mangkok. Sedangkan di kabinet bawah terdapat sendok dan garpu. FYI, untuk peralatan masak lainnya berada di dapur kedua ya, gengs. Di dekat dapur juga terdapat kamar mandi, jadinya enak ya. Kalau mau ke toilet pas lagi masak, nggak perlu jauh-jauh deh. Layout kamar mandi ini sama banget seperti kamar mandi ketiga tadi, dan udah dilengkapi dengan water heater. Next, kita ke kamar tidur keempat yang posisinya di ujung dekat ruang makan. Kamar ini layout dan fasilitasnya tuh sama banget seperti di kamar pertama ya, yang diisi dengan 1 buah double bed, cermin, dan meja panjang. Lalu terdapat bukaan jendela yang menghadap ke pool area.
Dari dapur ini terdapat pintu transparan untuk menuju ke halaman belakang dan bangunan kedua. Nah, di sebelah kiri ini merupakan halaman belakang. Terus ini adalah bangunan kedua yang sama-sama luas dengan konsep semi terbuka. Oke, sebelum ke bangunan kedua, aku mau tunjukin dulu halaman belakangnya ya, gengs. Jadi area ini merupakan tempat untuk duduk santai sambil menikmati udara yang sejuk dan suasana yang asri. Karena terdapat pohon besar yang rindang dengan area duduk kayu di bawahnya. Jadi enak banget deh buat ngobrol di sini. Lalu di sini juga disediakan jemuran dan terdapat akses yang langsung terhubung ke pool area ya, gengs. Jadi area outdoornya tuh saling terkoneksi satu sama lain. Nah, sekarang aku mau villa tour ke bangunan kedua. Jadi bangunan kedua ini konsepnya semi terbuka sehingga lebih casual ya. Bangunan ini juga memiliki area yang luas dan diisi dengan fasilitas biliar, outdoor dining room, dapur, satu kamar tidur, dan satu kamar mandi. Oke, aku bakal bahas dari public areanya dulu ya, gengs. Terdapat area biliar yang luas dan lapang, jadinya enak banget deh, main biliarnya bisa lebih leluasa. Apalagi ruangannya pun dibuat semi terbuka, jadinya adem ya. Cahaya dan udaranya juga bisa bebas keluar masuk. Wah, bapak-bapak pasti bakal betah deh main biliar lama-lama di sini. Di samping biliar juga disediakan alat barbeque dan kipas. Nah, untuk alat barbeque ini ukurannya besar dan lengkap ya. Jadi kita bisa bakar lauk ukuran besar seperti ikan, ayam, hingga bebek. Gak cuma ada fasilitas hiburan aja, namun kita juga bisa kumpul rame-rame di area ini, gengs. Karena disediakan dining room dan dapur. Jadi dalam satu area kita bisa melakukan berbagai aktivitas ya, seperti main biliar, barbekyuan, makan, hingga masak. Wah, kebayang sih bakal seru banget deh kalau kumpul rame-rame di sini. Terus yang aku suka, furniture-nya pun gak kaleng-kaleng, gengs. Ditambah dengan area dapurnya yang bersih dan dilengkapi dengan berbagai peralatan masak dan peralatan makan yang tersusun rapi di dalam kitchen set. By the way, di dalam kulkas ini juga dijual berbagai minuman dingin, gengs. Yang di dalamnya itu udah ditulis harganya sesuai dengan jenis minumannya. Jadi nanti kita tinggal bayar aja ya ke penjaga villanya. Kita move ke area lainnya. Di sini terdapat lorong yang diisi dengan area teras lengkap dengan satu set sofa rotan yang nyaman. Nah, duduk di sini tuh view-nya seger banget deh karena mengarah ke pool area. Oke, sekarang aku mau tunjukin kamar tidur terakhir, yaitu kamar kelima. Kamar ini areanya luas, bersih, dan diisi dengan 2 buah double bed. Sehingga kapasitas kamarnya bisa untuk 4-6 orang ya. Jadi walaupun cuma ada satu kamar di bangunan kedua ini, tapi kalian gak usah takut deh. Karena kita bisa tidur rame-rame ya, gengs, di sini. Kamar ini tentunya juga dilengkapi dengan private bathroom sehingga lebih nyaman. Dan gak cuma itu aja, tapi kamar mandi ini ternyata juga bisa diakses dari luar loh, gengs. Jadi bisa dibilang ini tuh semi private bathroom lah ya. Untuk fasilitasnya sama aja kayak di kamar mandi sebelumnya, yaitu terdapat area wastafel, toilet, shower room, dan water heater, plus area taman kering dengan konsep semi terbuka. Seperti ini suasana malam hari dari Indo Villa 1. FYI, untuk penerangan di area outdoornya ini emang konsepnya adalah temaram ya, gengs. Makanya mostly lampu-lampunya itu ditaruh di bagian bawah dan menggunakan lampu warna kuning untuk menciptakan vibes yang lebih hangat di tengah udara puncak yang semakin dingin, terutama di malam hari. Kemarin itu suhu udaranya sekitar 20 derajat Celcius. So, kalian gak usah khawatir deh. Kalau nginep di daerah Taman Safari kayak gini, udaranya tuh udah pasti dingin ya, gengs. Oke, sekarang kita naik ke area villa. By the way, aku suka banget deh sama detail lampu-lampu di area tangga ini. Hal kecil tapi bikin suasananya tuh jadi terlihat estetik ya. Tapi nggak cuma itu aja, karena ternyata pencahayaan di sekitar villanya juga cantik, gengs. Jujur, aku nggak nyangka sih malamnya tuh bakal secakep ini. Untuk di area kolam berenang juga terang ya, karena banyak dipasang lampu di dalam kolam berenangnya. So, kita bisa berenang malam-malam deh. Untuk airnya sih udah pasti dingin, tapi asli ini seger banget, gengs.
Jujur aku nggak tahan deh buat nggak berenang malam-malam di sini. Karena ngeliat suasananya tuh syahdu banget dan bawaannya bikin pengen nyebur ya. Udah puas berenang, sekarang aku mau tunjukin seperti apa suasana malam hari dari dalam villanya. Nah, seperti yang terlihat di video, area terasnya aja udah terang ya, gengs. Jadi kalau kalian mau ngobrol ataupun makan malam di sini, bisa banget deh. Terus aku juga suka banget sama lighting di sepanjang taman ini, gengs. Vibes-nya tuh syahdu, tapi tetap indah dan estetik ya. Nah, sekarang kita masuk yuk ke dalam villanya. Gak cuma di luar aja yang pencahayaannya bagus, namun di dalam villa juga nggak kalah bagus, gengs. Apalagi lampunya juga banyak ya. Ini villanya nggak pelit lampu sama sekali deh, sehingga kita bisa sesuaikan tingkat keterangan cahayanya. Mau full terang seperti ini atau dibuat agak temaram juga bisa kok, gengs. Dan kalian gak usah khawatir, walaupun di area living roomnya tuh nggak dipasang gorden, tapi di sini insya Allah aman dan gak ada kesan serem atau spooky sama sekali ya. So far sih aku sama keluarga happy dan nyaman deh staycation di sini. Ini aku mau tunjukin juga pencahayaan dari salah satu kamarnya yang kebetulan masih rapi, gengs. Jadi seperti ini pencahayaannya kalau semua lampu kamarnya dihidupin. Terang banget kan? Tapi kalau mau tidur dan lebih suka sama suasana yang temaram, kalian nanti bisa atur aja seperti ini ya. Tinggal disesuaikan sama kebutuhan. Dan tenang aja, di semua kamar lainnya pencahayaannya juga sama kok, gengs. Dan seperti ini suasana malam hari dari area dining room sekaligus dapur. Pokoknya sama-sama terang deh. FYI, semua lampu di villa ini menggunakan lampu warna kuning ya. Sehingga menciptakan kesan yang warm atau hangat yang cocok banget buat kumpul bareng keluarga ataupun orang-orang tersayang. Terus area dapurnya juga terang, jadi kalau kita mau masak malam-malam tetap nyaman ya, gengs. Tapi malam ini aku nggak mau repot-repot masak karena udah pesen makanan di Saung Abah Latansya yang merupakan bagian dari catering Indo Villa 1 juga, gengs. Jadi kita bisa pesan catering yang dapat 3 kali makan itu, atau bisa juga pesan makanan ala carte dari menu Saung Abah Latansya. Karena kalau malam kan kadang suka males makan yang berat-berat ya. Jadi pas banget kali ini aku pesan beberapa cemilan dengan menu yang variatif. Ada bakso aci, ketoprak, mie tek-tek, batagor, somai, dan masih banyak lagi. Wah, pokoknya banyak pilihan yang enak deh. So, untuk masalah makanan aman ya, kita bisa masak sendiri ataupun pesen dari sini. Alhamdulillah perut udah kenyang. Sekarang aku mau lanjut lagi tunjukin suasana malam dari halaman belakang dan bangunan kedua. Sebelum ke bangunan kedua, kita melipir dulu ke halaman belakangnya ya, gengs. Untuk pencahayaannya di sini sama-sama bagus karena banyak dipasang lampu taman di beberapa titik area. Jadi vibes-nya syahdu banget ya. Lanjut, sekarang kita move ke bangunan kedua. Sama seperti di bangunan utama, di sini juga pencahayaannya terang, gengs. Jadi kalau kalian mau main biliar ataupun masak dan barbekyuan di malam hari, tetap nyaman kok. Dan karena ruangannya tuh terbuka, jadi suhu udaranya otomatis lebih dingin di sini ya, daripada di dalam bangunan utama. Di sepanjang area lorong juga terang, jadi kalau kalian mau santai sambil nongkrong di sini bisa banget ya. By the way, tadi aku belum sempat tunjukin suasana malam dari dalam kamar mandinya. Nah, seperti ini, gengs. Untuk pencahayaannya tenang aja, semua kamar mandi di sini terang ya. Dan ini dia pencahayaan dari dalam kamar tidur di bangunan kedua. Intinya sih, kalau untuk masalah penerangan, kalian gak usah khawatir deh. Karena semua lampu di sini terang kok, gengs. Jadi suasana malamnya pun aman dan nyaman ya. Oke deh, gengs, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana di Indo Villa 1.
Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap di Indo Villa 1. Untuk kontak dan reservasi, bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya. Oke gengs, itu dia review dari aku tentang Indo Villa 1. Sebuah villa baru di Puncak yang nyaman dan bagus, serta dekat dengan wisata Taman Safari dan Heha Waterfall. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!